Malam itu, seorang sopir bus cuma mau isi solar di Tuban. Tapi sejak saat itu, dia nggak pernah banner-banner sendirian lagi. Bayangan yang awalnya cuma terlihat di spion, ternyata ikut bersamanya sampai pulang. Banyak orang bilang, kalau di beberapa SPBU tua di jalur Pantura, ada penunggu yang suka menumpang kendaraan yang lewat tengah malam. Dan malam ini, kita akan dengar sendiri kisah yang pernah dialami seorang sopir bernama Pak Slamet, tentang satu malam yang mengubah hidupnya selamanya. Duduk tenang, matikan lampu, dan pastikan kamu sendirian di ruangan ini. Karena setelah mendengar cerita ini, kamu bakal mikir 2 kali sebelum berhenti isi solar tengah malam. Inilah kisahnya. Dia cuma isi solar di Tuban, tapi pulangnya ditemani sesuatu dari dunia lain. Malam itu, sekitar jam 12 lewat sedikit, jalanan Tuban ke arah barat benar-benar sepi. Angin malam bertiup lembab, membawa bau tanah basah, dan aroma solar dari kendaraan besar yang kadang lewat 1-2. Lampu-lampu jalan mulai jarang. Hanya sesekali terlihat cahaya dari warung kecil atau pos ronda yang sudah gelap. Di tengah perjalanan itu, sebuah bus malam warna biru tua melaju pelan di bawah sinar bulan setengah. Sopirnya, Pak Slamet, menyalakan radio tapi hanya terdengar suara gesekan statis. Tanpa siaran, ia mematikan radio, menarik napas panjang, lalu menepuk-nepuk setir pelan untuk menahan kantuk. Bus malam itu baru saja menurunkan penumpang terakhir di terminal kecil sebelum Tuban. Sekarang, hanya tinggal Pak Slamet seorang diri di dalam bus besar yang sunyi itu. Dia berencana mengisi solar di SPBU yang berada di pinggir jalan raya, sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke garasi. Biasanya, di jam segini, SPBU masih buka. Ada 1-2 truk parkir. Kadang ada sopir lain yang juga istirahat sebentar. Tapi malam itu, entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Begitu bus memasuki area SPBU, lampu-lampu neon putih yang menggantung di atas atap pompa tampak berkelap-kelip, seperti hampir padam. Dari jarak sekitar 50 meter, Pak Slamet sudah bisa melihat hanya satu petugas yang berjaga. Laki-laki muda dengan jaket lusuh duduk di kursi plastik dekat mesin pompa, menunduk sambil memainkan ponselnya. Tak ada kendaraan lain di sana. Tak ada suara selain dengung mesin dispenser, solar yang pelan, dan sesekali suara jangkrik dari semek-semek belakang SPBU. Pak Slamet menepikan busnya ke jalur pengisian solar dan membuka kaca jendela. "Mas, isi penuh ya," katanya sambil melirik jam di dashboard. Petugas itu menoleh pelan. "Siapa?" jawabnya datar, tanpa banyak ekspresi, sambil menunggu tangki diisi. Pak Slamet membuka termos kecil di samping kursi sopir, menuang kopi ke tutupnya, dan menyeruput sedikit. Kopinya sudah dingin, tapi rasanya masih bisa membantu menahan kantuk. Matanya sedikit berat, tapi perasaannya justru makin waspada. Dari kaca depan, ia memperhatikan sekitar SPBU itu. Di sebelah kiri, ada bangunan kecil yang tampak seperti kantor pengawas. Tapi gelap, tak ada lampu menyala. Di belakangnya, tampak beberapa pohon besar menjulang, daunnya bergoyang tertiup angin. Di antara sela-sela pohon itu, Pak Slamet sempat mengira melihat siluet seseorang lewat pelan. Ia mengerjap, mencoba fokus, namun setelah diperhatikan lagi, tak ada siapa-siapa. Mungkin cuma bayangan pohon, pikirnya. Namun anehnya, dari arah belakang bus, terdengar seperti ada suara orang bicara pelan-pelan. Bukan jelas seperti percakapan, tapi lebih mirip gumaman samar. Ia menoleh, tapi tentu saja di dalam bus itu kosong. Semua penumpang sudah turun. Ia menurunkan kaca jendela lebih lebar, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tapi begitu suara jangkrik dan angin malam masuk, gumaman itu malah hilang. "Mas, malam ini kok sepi banget ya?" tanya Pak Slamet, mencoba mencairkan suasana. Petugas itu menjawab tanpa menoleh. "Iya, Pak, sejak 2 minggu ini jarang ada yang lewat. Katanya, banyak sopir milih muter lewat jalan utama, bukan yang ini." "Kenapa emangnya?" "Entahlah, orang-orang bilang di sekitar sini agak aneh, tapi saya nggak tahu pastinya." Jawaban itu membuat Pak Slamet agak gelisah. Ia ingin bertanya lebih lanjut,
Tapi petugas itu tampak tidak mau menambah obrolan. Akhirnya Pak Slamet diam saja, menatap jarum pengukur solar yang sudah mulai penuh. Beberapa menit kemudian, lampu SPBU tiba-tiba berkedip. Terdengar suara dengung aneh dari arah belakang kantor. Petugas yang tadi tenang, kini menoleh ke arah sana dengan wajah tegang. Gensetnya suka ngadat, Pak. Katanya mencoba tersenyum, walau suaranya terdengar gugup. Tak lama, lampu mati total selama beberapa detik. Dalam kegelapan itu, Pak Slamet memejamkan mata, mencoba tetap tenang. Tapi tiba-tiba, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di belakang bus. Ia mendengar langkah pelan di atas aspal, seperti sandal menyeret pelan, seret, menuju sisi kiri bus. Ia menoleh ke jendela, tapi gelap, tidak terlihat apapun, hanya bayangan samar pohon di bawah cahaya bulan. Lampu SPBU menyala lagi, kali ini lebih redup dari sebelumnya. Petugas masih berdiri di samping pompa, tapi wajahnya tampak pucat. Ia menatap ke arah belakang bus, lalu cepat-cepat melepaskan nozzle dan berkata, "Udah penuh, Pak." "Berapa, Mas?" 180.000, Pak. Pak Slamet menyerahkan uang tanpa banyak bicara. Matanya masih melirik lewat spion tengah. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam busnya, di deretan kursi paling belakang. Begitu bus mulai berjalan pelan, keluar dari SPBU, lampu di sana kembali padam. Dari spion tengah, pantulan lampu depan bus menyorot kursi barisan belakang. Di sana, sekilas terlihat bayangan gelap, seperti orang sedang duduk miring. Menunduk, Pak Slamet tertegun. Ia menatap lama ke spion, tapi saat lampu jalan menyorot ke kaca, bayangan itu hilang. Ia menghela napas lega, berusaha menenangkan diri. Mungkin pantulan lampu aja, gumamnya. Namun, beberapa detik kemudian, ketika lampu SPBU di belakang padam total, dan hanya sisa sinar bulan menerangi interior bus yang suram, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, bentuknya seperti seseorang dengan rambut panjang terurai. Duduk di kursi pojok belakang, menghadap ke jendela. Tak bergerak, Pak Slamet merinding. Tangannya sedikit gemetar di atas setir. Ia coba meyakinkan diri. Mungkin itu refleksi dari luar, atau bayangan dari kaca. Tapi, busnya kan kosong. Ia sendiri yang menyalakan dan memeriksa semua kursi tadi sebelum jalan. Ia menyalakan lampu kabin sebentar untuk memastikan kosong, semua kursi rapi. Begitu lampu dimatikan lagi, bayangan itu kembali terlihat di spion, kali ini seperti menoleh perlahan ke arahnya. Pak Slamet menelan ludah. "Ya Allah," gumamnya pelan. Ia mempercepat laju bus, berharap bisa cepat keluar dari daerah itu. Tapi rasa merinding di tengkuknya makin kuat. Angin dari ventilasi terasa dingin, seperti ada napas orang di belakang lehernya. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa dalam hati. Tapi sesekali, dari kaca spion, ia merasa melihat sesuatu bergerak di kursi belakang. Seperti kain putih bergeser pelan. Beberapa kilometer kemudian, jalan mulai menurun melewati area sawah yang luas. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Hanya ada 1-2 pohon besar di tepi jalan yang berdiri seperti bayangan hitam di bawah bulan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar bunyi tok, tok, tok dari dalam bus. Seperti seseorang mengetuk tiang besi di bagian belakang. Pelan tapi teratur. Pak Slamet menoleh cepat lewat spion, tapi kursi belakang masih tampak sama. Ia berhenti di pinggir jalan, menyalakan lampu kabin lagi. Kali ini ia benar-benar memeriksa ke belakang. Langkahnya pelan, suara sepatunya menggema di lantai bus yang kosong. "Siapa di sana?" katanya pelan. Walau tahu bus itu seharusnya kosong, tidak ada jawaban. Saat sampai di kursi paling belakang, ia melihat kaca jendela di situ penuh embun dingin. Seperti habis dihembus napas seseorang. Padahal semua jendela tertutup rapat. Ia menyentuhnya, dan embun itu perlahan membentuk bekas yari-yari tangan, seperti seseorang yang menempelkan telapak dari luar. Pak Slamet mundur 1 langkah, jantungnya berdegup keras. Ia buru-buru jalan kembali ke kursi sopir, dan menyalakan mesin. Saat mesin hidup, suara tok, tok itu berhenti.
Ia kembali melaju pelan, kali ini sambil menatap lurus ke depan, berusaha tidak lagi melihat ke spion. Tapi bayangan itu seperti memaksa dirinya untuk menoleh. Dalam pantulan spion kanan, ia melihat sesuatu. Rambut panjang menutupi setengah wajah, kepala sedikit menunduk, duduk diam di kursi belakang. Ia menahan napas. Kedua tangannya kaku disetir. Tapi anehnya, dari arah belakang terdengar lagi suara gumaman pelan yang sama seperti di SPBU tadi. Sekilas terdengar seperti seseorang yang berbisik, tapi tak jelas kata-katanya. "Pak Slamet." Suara itu terdengar jelas. Perutnya langsung terasa mual. Seluruh tubuhnya menegang. Ia tak pernah menyebutkan namanya kepada siapapun di SPBU tadi. Lalu kenapa suara itu tahu? Ia menoleh cepat ke belakang. Tapi tentu saja tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong. Hanya suara angin dari ventilasi yang berdesir pelan. Namun dari kaca jendela bus, di luar, tampak bayangan hitam berjalan sejajar dengan busnya. Seperti menempel di sisi luar. Gerakannya pelan, tapi seirama. Seolah mengikuti kemana bus itu melaju. Pak Slamet menekan pedal gas lebih dalam. Kecepatan bus naik, tapi bayangan itu tetap di sana. Mengikuti dari sisi kiri, ia memicingkan mata, mencoba memastikan. Saat bus melewati lampu jalan berikutnya, cahaya menyorot ke sisi itu. Dan ia melihat jelas sebuah sosok perempuan berdiri di luar bus, meluncur di udara. Tanpa kaki, dengan mata kosong dan rambut terurai, menempel di kaca. Pak Slamet berteriak kecil, hampir kehilangan kendali setir. Bus sedikit oleng, tapi ia cepat menguasai lagi. Sosok itu hilang begitu saja, lenyap ditelan kegelapan. Ia berhenti di bahu jalan, menarik napas panjang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Mungkin aku halu, capek aja," gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia memejamkan mata beberapa detik, lalu membuka lagi. Namun dari kaca spion kecil di pojok kiri, terlihat kursi belakang bus, kini banner-banner, tampak seperti ada seseorang duduk di situ. Kepala bersandar di jendela. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya tidak bergerak. Tapi entah kenapa, jendela di sebelah kursi itu perlahan berembun lagi. Dan di tengah embun itu, perlahan muncul tulisan samar seperti digores ujung jari. "Terima kasih sudah berhenti." Pak Slamet menatap tulisan itu lama. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin kabur. Tapi kaki terasa lemas. Lampu kabin bus tiba-tiba berkedip 2 kali. Lalu mati sendiri. Dari arah belakang, terdengar lagi suara langkah pelan. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Seperti seseorang berjalan menuju kursi sopir. Ia menunduk, menggenggam setir erat. Matanya memejam, dan bibirnya bergetar membaca doa. Tapi di antara desahan napasnya sendiri, ia mendengar suara lembut perempuan di belakangnya berbisik pelan. "Jangan takut, Pak, saya cuma mau ikut pulang." Bus malam itu kembali melaju pelan di tengah jalan sepi Tuban. Mesin berderu pelan, tapi entah kenapa suaranya terasa lebih berat dari biasanya. Lampu depan bus menyinari jalan lurus dengan aspal yang mulai retak-retak. Di kanan kiri jalan, hanya ada ladang dan pohon-pohon yang gelap, bergoyang diterpa angin. Kadang terdengar suara burung malam yang menjerit pendek. Lalu senyap lagi. Di dalam bus, hanya suara mesin dan napas Pak Slamet yang terdengar pelan dan berat. Tangannya masih agak gemetar memegang setir. Di dada, jantungnya berdebar seperti genderang. Ia berusaha tidak menoleh ke spion tengah. Tidak mau lagi melihat apakah sosok itu masih duduk di kursi belakang atau tidak. Tapi rasa penasarannya terlalu kuat. Ia melirik sekilas. Kosong. Hanya deretan kursi yang gelap dengan pantulan lampu kuning dari dashboard. Pak Slamet mencoba mengatur napas, menenangkan diri. Udah, jangan mikir mas mesem. Matt, udah capek, ngantuk juga, entar malah masuk selokan beneran. Katanya pelan sambil menggeleng-geling. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara lembut seperti kain diseret di lantai. Pelan sekali, tapi cukup jelas di antara suara mesin. Serak, lalu berhenti. Ia refleks menoleh.
tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang menempel di kaca belakang. Ia menelan ludah, mengatur napas lagi, mungkin tikus, pikirnya. Tapi siapa pula yang mau ada tikus di bus sebesar ini? Apalagi di bagian kursi belakang yang jarang dipakai. Sambil mengemudi, pikirannya berputar. Ia teringat kejadian di SPBU tadi. Petugas itu, kata-katanya tentang tempat yang agak aneh. Ia jadi penasaran, tapi juga takut. Aneh gimana, Mas? Begitu semestinya ia tanya waktu itu. Tapi ia tidak melanjutkan percakapan. Sekarang, kata-kata itu malah terngiang terus di kepalanya. Di luar, jalan mulai menanjak sedikit. Pak Slamet memperkecil kecepatan, lalu membuka sedikit kaca jendela agar udara malah masuk. Anginnya lembab, berbau tanah basah, dan sedikit amis. Ia menatap keluar sekilas, tapi tak ada apapun kecuali pepohonan dan kabut tipis yang mulai turun di atas sawah. Kabut itu pelen-pelen, menutupi sebagian jalan. Dari dalam kabut, terlihat samar sesuatu seperti bentuk manusia, berdiri di pinggir jalan. Pak Slamet mengerem sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Tapi setelah bus mendekat, sosok itu hilang begitu saja, lenyap ditelan kabut. Ia menarik napas berat, merasa tengkuknya kembali dingin. Ketika bus melewati jembatan kecil, ia mendengar suara lain dari belakang, seperti suara seseorang menguap pelan. Panjang dan berat. Ia menoleh cepat lewat spion, kosong. Tapi kali ini, ia sadar satu hal. Gorden di kursi belakang yang tadi terbuka, sekarang tertutup setengah, seperti ada yang menariknya dari dalam. Ia membanting pandangan kembali ke depan, menekan pedal gas. Tapi semakin ia cepat, semakin ia merasa ada sesuatu di belakangnya. Ia bisa merasakannya, seperti tatapan, seperti kehadiran yang dingin, menempel di udara. Ya Allah, tenangkan hati hamba, gumamnya lirih, sambil terus membaca ayat kursi pelan-pelan. Namun baru sampai setengah bacaan, ia mendengar suara berbisik sangat dekat, seperti tepat di belakang telinganya. Kenapa buru-buru, Pak? Seketika tangan Pak Slamet refleks menarik rem tangan. Bus berhenti mendadak di tengah jalan. Suara decit ban memecah keheningan malam. Ia terdiam, napasnya memburu, matanya menatap lurus ke depan. Hening, tak ada apa-apa, tak ada kendaraan lain, tak ada orang lewat. Hanya suara jangkrik dari kejauhan dan suara angin yang membuat dondon di luar bergetar. Ia menoleh perlahan. Kursi belakang tetap gelap, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Gorden-gorden yang tertutup kini bergerak pelan, seperti tersentuh angin dari dalam bus. Padahal semua jendela tertutup rapat. Ia menatap lebih lama. Dalam keremangan cahaya, samar-samar terlihat siluet kepala seseorang muncul di balik gorden. Sekilas, hanya bayangan gelap tanpa wajah. Tapi ketika bus terguncang sedikit karena angin malam, bayangan itu seperti bergeser dan tampak menatap ke arahnya. Pak Slamet buru-buru menyalakan lampu kabin. Dalam sekejap, kursi itu kosong lagi. Gorden diam, tak bergerak. Ia menelan ludah, mematikan lampu lagi, dan menarik napas panjang. Tapi begitu lampu padam, siluet itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Duduk di kursi belakang, menatap lurus ke arah spion tengah. Tangan Pak Slamet berkeringat dingin. Ia menggenggam setir kuat-kuat dan mulai melajukan bus lagi. Tapi setiap beberapa detik, ia tak tahan untuk tidak melirik spion. Siluet itu tetap di sana. Kadang bergoyang pelan seiring jalan bergelombang. Seperti banner-banner ada seseorang duduk di situ. Setelah beberapa menit, perasaan takutnya berubah jadi penasaran. Ia pelan-pelan berbicara. Suaranya nyaris bergetar. "Siapa kamu? Mau apa?" Tidak ada jawaban. Tapi suara dari belakang kembali terdengar. Kali ini seperti kursi yang digeser pelan. Krik. Disusul langkah samar, seperti kaki telanjang menyentuh lantai. Tap, tap, tap. Suara itu berhenti di tengah lorong bus. Pak Slamet memejamkan mata sejenak. Ia bisa merasakan hawa dingin menjalar dari belakang ke lehernya, seolah udara di dalam bus mendadak membeku. Ia tak berani menoleh. Tapi entah dorongan dari mana,
Ia perlahan melirik lewat spion kecil di sisi kanan, dan di situ ia melihat sesuatu. Sebuah kepala rambut panjang terurai menunduk di samping kursi baris ketiga. Wajahnya tidak terlihat, tapi dari gerakannya tampak seperti sedang merayap pelan di antara kursi. Pak Slamet tersentak, matanya melebar, hampir berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ia menutup matanya kuat-kuat, menekan pedal gas hingga bus melesat, tapi suara langkah itu tetap terdengar. Makin cepat, makin dekat, tap, 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 sampai akhirnya berhenti. Tepat di belakang kursi sopir, udara di dalam bus kini benar-benar dingin. Napasnya keluar seperti kabut tipis. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Lalu pelan-pelan, dari kaca spion kecil di kanan, ia melihat sesuatu muncul di bahunya sendiri. Sehelai rambut panjang hitam yang melayang, seperti disentuhkan oleh seseorang yang berdiri di belakang. Pak Slamet spontan menjerit kecil dan membanting tubuhnya ke depan, hampir menabrak pembatas jalan. Ia berhasil menguasai lagi kemudi, tapi napasnya tersengal. Ia tak berani berhenti. Ia hanya ingin segera keluar dari jalan itu. Namun saat ia menatap kembali ke spion tengah, kursi belakang kini kosong lagi. Tak ada sosok, tak ada bayangan. Semuanya tampak normal. Ia mulai berpikir, mungkin benar, dia hanya berhalusinasi. Capek Slamet. Capek, sudah berapa malam nggak tidur normal, katanya pelan sambil memukul pelan pipinya sendiri. Ia mencoba tersenyum, menyalakan radio lagi untuk mengusir sepi. Tapi baru beberapa detik, radio itu langsung berbunyi aneh. Bukan siaran, bukan lagu, hanya suara statis diselingi desisan pelan, seperti seseorang berbisik dari balik speaker. Pak, saya di sini. Radio itu langsung dimatikannya dengan panik. Tangannya gemetar. Hebat. Tapi sebelum ia sempat menenangkan diri, suara lain muncul. Kali ini dari belakang, lembut, seperti suara perempuan. Jangan matikan. Saya kedinginan. Pak Slamet menoleh spontan, tapi kursi belakang tetap kosong. Namun dari udara, tercium bau bunga melati yang sangat kuat. Bau itu memenuhi seluruh kabin bus, membuat dadanya sesak. Ia memegang dashboard, menatap ke depan, tapi matanya mulai basah oleh keringat. Ya Allah, apalagi ini? Bus terus melaju. Jalanan semakin sempit, melewati kebun bambu yang rindang dari sela-sela batang bambu. Angin berdesir menghasilkan suara seperti bisikan orang banyak. Sementara itu, di dalam bus, kaca spion mulai berembun. Di tengah embun itu, perlahan muncul jejak jari. Satu persatu, seperti seseorang dari belakang sedang menyentuh kaca dari dalam spion. Lalu tulisan muncul, samar tapi bisa dibaca. Kursinya dingin, Pak. Pak Slamet hampir tak bisa bernapas. Ia menatap tulisan itu beberapa detik sebelum menyeka spion dengan tangannya. Tapi anehnya, embun itu muncul lagi. Dan tulisan yang sama kembali terbentuk, seolah ditulis ulang dari sisi lain. Ia menutup matanya dan terus membaca doa sekuat-kuatnya. Tapi tiba-tiba, dari speaker radio yang sudah dimatikan, suara perempuan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti tepat di depan telinganya. Kenapa kamu matikan lampunya, Pak? Pak Slamet menjerit, memukul dashboard, dan tanpa sadar, menginjak rem keras. Bus berhenti mendadak. Rodanya berdecit panjang. Ia menunduk, mencoba mengatur napas, tapi tubuhnya bergetar hebat. Di luar, hanya kabut tebal. Tidak ada satupun kendaraan lain. Ketika ia menatap ke spion tengah lagi, sosok itu sudah tidak duduk di kursi belakang, tapi kini berdiri di lorong tengah bus, menatap ke arahnya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong seperti tak punya bola mata, dan rambutnya menutupi setengah wajah. Pak Slamet terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu diam saja. Tapi tiba-tiba, dari arah lantai, terdengar suara pelan seperti air menetes. Tik, 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 tik. Ia melihat ke bawah. Lantai bus basah,
seperti ada air mengalir dari bawah kaki sosok itu. Tapi, begitu menetes ke lantai, air itu berubah jadi merah gelap. Pak Slamet menutup wajahnya, menunduk, membaca doa sekuat mungkin. Namun saat ia menengadah lagi, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kursi yang basah, dan bau melati yang makin kuat, membuat kepala pusing. Ia tak tahan lagi. Ia tekan pedal gas dalam-dalam dan melaju secepat mungkin, berharap bisa segera keluar dari jalan itu. Tapi di spion, untuk terakhir kalinya malam itu, ia masih sempat melihat bayangan perempuan itu berdiri di luar bus, berjalan sejajar di sisi kiri kendaraan. Wajahnya menatap ke arah jendela sopir, dengan senyum pelan, yang tidak seharusnya ada. Dan di saat itulah, Pak Slamet sadar. Sejak meninggalkan SPBU tadi, ia tidak pernah bener-bener sendirian di bus itu. Perjalanan malam itu terasa jauh lebih sepi dari biasanya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1:23. Bus besar yang dikendarai Pak Slamet melaju pelan. Rodanya menelan setiap meter aspal yang membentang di antara hamparan sawah dan deretan pohon besar di kiri kanan jalan. Angin malam masuk lewat jendela kecil di sisi kanan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang nyaris tak terdengar. Di luar, langit kelabu tertutup awan tipis. Bulan hanya tampak samar, seolah bersembunyi di balik kabut. Lampu jalan mulai jarang. Kadang cuma ada 1-2 tiang yang menyala. Itu pun redup, membuat suasana makin sunyi. Pak Slamet mulai merasa aneh. Karena dari tadi, tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat, baik dari arah depan maupun belakang. Biasanya di jam segitu, masih ada truk-truk besar yang lewat jalur itu. Tapi malam ini, nihil. Tangan Pak Slamet menggenggam erat setir. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Entah kenapa dari kursi belakang, terdengar suara krek, seperti bunyi seseorang yang menggeser kaki atau menggoyang kursi. Awalnya dia pikir, itu cuma suara suspensi bus atau barang-barang yang bergeser di bagasi. Tapi suara itu terlalu teratur. Setiap kali bus melambat di tikungan, suara itu ikut berhenti. Begitu gas diinjak lagi, suara itu muncul pelan ritmis, mengikuti gerak bus. Pak Slamet menelan ludah. Matanya melirik ke spion tengah. Sekilas tidak ada apa-apa. Cuma deretan kursi kosong, yang diterangi samar lampu kabin kecil di atas pintu belakang. Tapi, saat bus melaju menembus jalan lurus yang sepi, ia melihat sesuatu bayangan hitam, yang seperti sedang duduk di kursi paling belakang. Bayangan itu tidak jelas bentuknya, tapi ada seperti siluet kepala, yang pelen-pelen, miring ke samping, seolah memperhatikan ke arah depan. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Ah, jangan halu, Matt. Mungkin pantulan aja," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya berkata lain. Bayangan itu tidak bergerak seperti pantulan. Dan anehnya, setiap kali bus melewati cahaya lampu jalan, siluet itu tidak berubah, tetap hitam. Tidak terpengaruh cahaya sama sekali. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara seperti seseorang menarik napas berat. Pelan, tapi jelas. Pak Slamet langsung merinding. Ia menurunkan volume radio yang sedari tadi memutar lagu lawas Rhoma Irama. Ruangan bus jadi benar-benar senyap. Hanya suara mesin dan deru angin malam. Suara napas itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seolah dari barisan kursi tengah. Pak Slamet spontan melirik lewat spion. Tapi kali ini, yang terlihat hanya barisan kursi kosong. "Siapa di situ?" Suaranya bergetar. Tapi tetap ia ucapkan, meski pelan. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang masuk lewat ventilasi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara klik dari arah belakang, seperti ada yang menekan tombol sabuk pengaman. Padahal semua kursi di bus itu kosong, dan tidak ada sabuk pengaman yang berbunyi seperti itu. Ia tahu betul suara busnya sendiri. Setiap bunyi kecil pasti dikenalnya. Tapi yang satu ini, asing. Dan jelas berasal dari kursi belakang. Jantungnya makin berdetak kencang. Ia mulai berdoa dalam hati, melafalkan ayat-ayat pendek. Namun saat ayat itu belum selesai, tiba-tiba kaca spion tengahnya berembun sendiri. Di tengah embun itu, muncul bekas tangan seperti seseorang dari belakang,
menyentuh kaca dari dalam. Meninggalkan jejak 5 jari samar, Pak Slamet spontan menginjak rem. Bus berhenti mendadak di pinggir jalan yang sunyi. Debu berterbangan dari bawah roda. Ia menoleh cepat ke belakang. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi dari bawah kursi barisan terakhir, seperti ada bayangan bergerak pelan, seperti sesuatu yang merayap. "Ya Allah," bisiknya pelan. Ia menggigil, bulu kuduknya berdiri. Perasaan takut yang selama ini cuma ia dengar dari cerita orang lain. Malam itu terasa nyata menyusup dari Yuban-Yuban sampai ke ujung kaki. Bus yang tadinya jadi tempat kerjanya setiap hari, kini terasa asing, seolah ia sedang berada di dalam ruang yang berbeda. Di dunia yang sedikit miring dari dunia manusia biasa, ia mencoba menyalakan lampu kabin belakang. Lewat tombol di dashboard, lampu menyala redup, menyorot barisan kursi kosong yang terlihat biasa saja. Tapi kemudian, matanya menangkap sesuatu, ada bayangan putih tipis yang melintas cepat di antara dua kursi. Terlalu cepat untuk bisa dikenali bentuknya. Tapi jelas bukan pantulan. Bus itu kembali melaju. Ia tidak mau berlama-lama berhenti di tengah jalan sepi seperti itu. Tapi rasa tidak nyaman itu terus mengikutinya. Setiap kali ia melirik spion, selalu ada perasaan bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari belakang. Ia bahkan sempat merasa ada hembusan napas dingin di lehernya. Padahal ia sendirian di kabin depan. Setelah beberapa kilometer, ia mulai mendengar suara lain. Kali ini seperti suara langkah kaki pelan di lorong tengah bus. Langkah itu terdengar jelas. Duk, 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 mendekat perlahan dari belakang ke depan. Pak Slamet tidak berani menoleh. Tangannya kaku di atas setir. Langkah itu berhenti, tepat di belakang kursi sopir. Ia bisa merasakan hawa dingin di punggungnya. Seperti ada seseorang berdiri di sana, diam, menatap lehernya dari jarak yang sangat dekat. Lalu tiba-tiba suara perempuan terdengar lirih dari belakang kursinya. Pelan tapi jelas. "Permisi Pak, sudah sampai Tuban belum?" Napas Pak Slamet terhenti. Suara itu begitu nyata, begitu dekat. Padahal ia tahu betul, tidak ada penumpang di bus ini. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menjawab tanpa menoleh. Suaranya gemetar. "Siapa Bu?" "Ini bus kosong." Hening beberapa detik, kemudian terdengar lagi. Lebih lembut, hampir seperti bisikan di telinganya. "Tolong, antar saya pulang." Pak Slamet langsung menekan gas sekuatnya. Bus melesat kencang melewati tikungan. Sementara tangannya berkeringat dingin. Dari kaca depan ia melihat jalan seolah bergetar, seperti berkabut tebal. Ia tak peduli, yang penting menjauh dari tempat itu. Tapi semakin jauh ia melaju, bau wangi melati makin kuat tercium. Wangi itu aneh, bercampur dengan bau solar dan oli. Aroma yang tidak seharusnya ada di dalam bus. Pak Slamet mencoba membuka jendela, tapi angin yang masuk malah membuat wangi itu makin pekat. Ia menoleh ke kursi penumpang lewat spion sekali lagi, dan kali ini jelas terlihat. Ada sosok perempuan duduk di kursi belakang. Wajahnya tertunduk. Rambut panjang menutupi hampir seluruh mukanya. Tangannya tampak memegang sesuatu, mungkin tas kecil atau kain putih. Pak Slamet tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya terus membaca doa dengan suara pelan, setengah menangis, setengah marah pada dirinya sendiri karena nekat berkendara sendirian di malam sesepi itu. Sosok itu tidak bergerak, hanya duduk diam. Tapi setiap kali bus melewati lampu jalan, bayangannya terlihat lebih jelas. Kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai bus. Pak Slamet menahan napas. Tangannya bergetar, memegang setir. Ia tak berani menatap lagi. Lalu, dalam ketegangan itu, radio yang tadinya mati tiba-tiba hidup sendiri. Dari speaker terdengar suara statis. Lalu disusul lagu lawas. Lagu yang sama yang tadi ia dengar di SPBU sebelum berangkat. Tapi kali ini suaranya berbeda. Pelan, seperti diputar dari tempat yang jauh. Dan di sela lagu itu, terdengar suara perempuan yang sama berbisik lirih. "Terima kasih, Pak Slamet." Bus bergetar keras, seperti menabrak sesuatu. Tapi tidak ada apapun di jalan. Mesin meraung, lampu depan berkedip, dan dalam sekejap, wangi melati itu hilang.
Semuanya kembali sunyi. Pak Slamet terengah-engah. Ia berhenti di pinggir jalan, keluar dari bus, berdiri di bawah lampu jalan yang remang. Angin malam berhembus kencang, membawa suara laut dari kejauhan. Ia mencoba menenangkan diri, tapi matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di kaca belakang bus. Bekas tangan, 5 jari wanita, menempel di kaca dari dalam bus. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar hebat. Kaca itu tetap berembun. Dan di tengahnya muncul tulisan samar dari uap, "Sudah lama saya menunggu." Pak Slamet tak sanggup lagi. Ia berlari ke depan bus, masuk, menyalakan mesin, dan memacu kendaraan itu tanpa henti menuju arah kota. Tapi dalam hatinya ia tahu, apapun yang tadi ia dengar, apapun yang ia lihat, belum benar-benar pergi. Pak Slamet sudah tak tahu lagi berapa lama bus itu melaju. Yang ia tahu, setiap tikungan seolah sama, setiap pohon terlihat mirip, dan lampu jalan di kejauhan cuma muncul sesekali, redup seperti lilin yang hampir padam. Di tengah jalanan sunyi itu, hanya suara mesin bus yang mengisi kesepian malam. Namun sesekali, di sela deru mesin, telinganya menangkap bunyi lain pelan, berat, seperti suara seseorang yang sedang duduk, lalu menggeser kaki. Ia memaksa dirinya untuk tidak menoleh, tapi semakin ia menahan, semakin terasa bahwa ada sesuatu di belakangnya. Bukan cuma bayangan, tapi kehadiran. Lehernya terasa dingin, seolah ada yang menatap tepat dari belakang kepala. Napasnya mulai tak beraturan. Ia mencoba meraih botol air mineral di dashboard, tapi tangannya gemetar dan botol itu jatuh ke lantai, menggelinding pelan ke arah belakang. Saat botol itu berhenti, terdengar bunyi klik kecil, seperti ada yang memungutnya. Pak Slamet menatap kaca spion. Sekilas ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Botol air itu kini berdiri tegak di lorong tengah bus. Padahal ia tahu betul tadi jatuh menggelinding. Tak mungkin bisa berdiri sendiri di lantai yang tidak rata. Seketika tubuhnya menggigil. Ia menepikan bus ke bahu jalan dan menarik rem tangan. Jalanan di luar gelap gulita. Hanya diterangi cahaya dari lampu depan bus yang menyorot ke arah pepohonan. Suasana begitu hening, bahkan jangkrik pun seakan berhenti berbunyi. Ia menarik napas panjang dan memutuskan untuk menyalakan lampu kabin belakang. Dengan tangan gemetar, ia tekan tombolnya. Lampu kuning pucat menyala pelan, menerangi barisan kursi yang kosong. Semua tampak biasa saja. Tidak ada apa-apa, hanya kursi, tirai jendela yang sedikit terbuka, dan botol air yang kini diam di lantai. Pak Slamet berdiri dari kursinya, menoleh ke belakang. "Halo," suaranya pelan, hampir bergetar. "Kalau ada orang, keluar aja. Saya sopir. Gak marah kok. Mungkin nyasar atau ketinggalan." Hening. Tak ada jawaban. Tapi saat ia melangkah satu langkah ke lorong tengah, lampu kabin tiba-tiba berkelap-kelip sendiri. Nyala padam, nyala padam. Dalam setiap kilatan cahaya, ia melihat sekilas bayangan putih di kursi belakang. Kadang duduk, kadang berdiri, kadang hilang sama sekali. Dan di kilatan terakhir, sebelum lampu padam total, ia melihat jelas sosok perempuan berambut panjang sedang menunduk, duduk di kursi paling belakang. Cahaya padam sepenuhnya. Hening berubah jadi tekanan yang membuat dadanya sesak. Ia segera menekan tombol lampu lagi, tapi tidak menyala. Tombol itu macet. Dari belakang, terdengar bunyi kursi berderit, pelan tapi pasti, seperti seseorang sedang bergeser duduk. Ya Allah, suara Pak Slamet nyaris tak terdengar. Ia berbalik cepat dan kembali duduk di kursi sopir, menyalakan semua lampu depan dan radio. Radio itu sempat hidup sebentar, tapi bukan lagu yang keluar. Yang terdengar malah suara bisik-bisik pelan, seperti banyak orang berbicara tapi dari tempat jauh. Ia memutar tombol volume tapi suaranya makin jelas. "Diantar pulang. Jangan tinggalin. Sudah lama nunggu di sini. Dingin, gelap." Pak Slamet hampir menangis. Ia mematikan radio dan menutup kedua telinganya. Tapi suara itu justru pindah ke belakang kepalanya, seolah dibisikkan langsung ke telinga. Lalu tiba-tiba,
Semua suara berhenti. Senyap. Dalam keheningan itu, dari cermin spion, tampak sesuatu berdiri di belakang kursi sopir. Bukan bayangan, tapi sosok nyata pucat. Rambut panjang menjuntai ke depan, menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam. Kepalanya sedikit miring. Pak Slamet mematung. Matanya terpaku pada spion, tak berani berbalik. Suara pelan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Pak, jangan matiin lampunya. Seketika lampu kabin menyala sendiri. Padahal tadi macet. Cahaya kuning lembut menerangi seluruh bagian belakang bus. Dan untuk pertama kalinya, Pak Slamet melihat sosok itu dengan jelas. Perempuan itu memakai seragam SPBU. Bajunya lusuh, penuh noda minyak. Di dadanya masih tergantung name tag yang basah oleh entah apa. Matanya kosong, bibirnya pucat. Di tangan kirinya, ia memegang nozzle, pengisi solar yang meneteskan cairan hitam pekat ke lantai. Bu, siapa? Suara Pak Slamet parau. Tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu menunduk lebih dalam. Dari bawah rambutnya, terlihat pipinya sobek di sisi kanan, seperti luka bekas kecelakaan yang belum sembuh. Aku kedinginan, Pak, katanya pelan. Tadi Bapak isi solar di tempatku. Pak Slamet hampir pingsan. Ia menekan gas sekuatnya, berharap bus itu segera bergerak dan menjauh dari tempat itu. Tapi saat ia melihat kaca depan, sosok perempuan itu sudah berdiri di luar, tepat di depan bus, menatap ke arah kabin dengan senyum aneh. Ia menutup matanya, menjerit tanpa suara, lalu membuka lagi. Sosok itu hilang. Namun di kursi belakang, nozzle solar tadi kini tergeletak di lantai. Masih meneteskan cairan hitam, jantungnya berdegup keras. Ia tak tahu apakah harus berhenti atau terus jalan. Tapi sebelum ia sempat berpikir, lampu-lampu di dalam bus berkedip cepat. Lalu mati semuanya. Gelap total. Gelap total. Satu-satunya cahaya hanyalah dari dashboard yang redup, menyorot wajahnya sendiri di kaca depan. Dan di pantulan itu, tepat di belakang bahunya, ada bayangan lain wajah perempuan yang tadi. Menatap langsung ke matanya, napas Pak Slamet memburu. Ia membaca doa sebisanya. Mencoba fokus pada jalan, tapi bus itu seolah punya kehendak sendiri. Setirnya terasa berat, dan mesinnya menggeram seperti menolak perintah. Dari belakang, suara langkah kaki muncul lagi. Duk. Langkah yang sama, pelan tapi jelas, mendekat ke kursi sopir. Setiap langkah diiringi bau wangi melati yang makin pekat, sampai akhirnya terasa menusuk di hidung. Pak Slamet menatap spion. Sosok itu kini berdiri tepat di belakang kursinya. Wajahnya tertunduk, rambut menutupi wajah. Bahunya bergerak pelan, seperti menangis. Kenapa Bapak tinggalin saya waktu itu? Suaranya lirih, serak, tapi mengandung kesedihan yang dalam. Saya belum sempat pamit. Pak Slamet mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tak tahu apa maksud perempuan itu. Bu, saya nggak kenal. Saya cuma isi solar aja malam itu. Tapi perempuan itu malah perlahan mendongak. Dari sela rambutnya, terlihat matanya kosong, hitam tanpa bola mata, seperti dua lubang dalam. Kalau begitu, biar saya ikut Bapak pulang, katanya dengan suara yang menggema aneh, seperti dari dasar sumur. Tiba-tiba semua lampu bus menyala terang, tapi cahaya itu bukan dari listrik melainkan cahaya kehijauan yang muncul dari tubuh perempuan itu sendiri. Dia menatap Pak Slamet lekat-lekat, lalu hilang begitu saja, menyisakan bau solar dan bunga melati yang menyebar ke seluruh kabin. Pak Slamet gemetar hebat, hampir tak bisa mengendalikan bus. Ia berhenti di pinggir jalan, membuka pintu, turun, dan muntah di pinggir aspal. Tangannya masih bergetar saat menutup mulutnya. Ketika ia berbalik ke arah bus, dari balik kaca belakang, terlihat siluet perempuan itu duduk di kursi terakhir, menatap keluar jendela, diam, tak bergerak. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di situ lebih lama. Dengan sisa tenaga, ia masuk lagi ke bus, menyalakan mesin, dan melaju tanpa menoleh. Tapi sepanjang jalan,
ia terus merasa ada yang duduk di belakang, mengikuti setiap gerakannya. Bahkan saat ia menatap ke cermin kecil di atas, sekilas terlihat rambut panjang menutupi kursi belakang, bergoyang pelan mengikuti guncangan bus. Jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi ia tak berani berhenti. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah. Meski perasaannya mengatakan, perjalanan ini belum akan berakhir dengan tenang. Sebelum keluar dari daerah hutan, wangi melati itu tercium lagi, kali ini lebih lembut. Seperti wangi dupa dari pemakaman. Dan di tengah keheningan itu, suara perempuan itu muncul sekali lagi. Pelan tapi jelas di telinganya. "Terima kasih, Pak Slamet. Sudah nganter saya pulang." Bus itu bergetar. Lampu depan redup, lalu normal kembali. Dan untuk sesaat, Pak Slamet berpikir semua sudah berakhir. Tapi ketika ia menatap spion terakhir kalinya, kursi belakang kini kosong, kecuali sebuah benda kecil di atasnya. Sebuah name tag SPBU dengan nama yang hampir pudar tertulis. Sari, petugas malam Pak Slamet, menatap name tag itu dari jauh, dan tiba-tiba merinding. Ia teringat kote-kota petugas warung dekat SPBU dulu, yang bilang kalau tempat itu sudah lama tutup. Karena ada pegawainya yang meninggal tertabrak bus saat isi solar malam-malam. Ia tidak tahu apa yang barusan ia alami. Tapi satu hal yang pasti malam itu, ia tidak sendirian di jalan. Angin malam menusuk kulit, membawa hawa lembab dari arah sawah yang luas, membentang di kiri jalan. Jam di dashboard menunjukkan jam 3:12. Jalanan benar-benar sepi. Hanya ada 1-2 lampu rumah jauh di balik pohon jati. Pak Slamet menatap lurus ke depan. Matanya berat, tapi hatinya tak tenang. Setiap kali ia berkedip, di pikirannya masih terbayang wajah pucat perempuan berseragam SPBU itu. Suara lembutnya, "Terima kasih, Pak Slamet," terus menggema di telinga. Ia mencoba menenangkan diri. "Sudah, Matt, udah. Jangan mikir macem-macem. Mungkin tadi cuma halusinasi, kurang tidur, capek," tapi hatinya menolak. Bau melati yang samar masih terasa. Kadang datang, kadang hilang. Dan anehnya, meskipun semua jendela tertutup rapat, wangi itu seperti datang dari dalam bus, bukan dari luar. Ia menatap spion tengah. Kursi belakang tampak kosong. Hanya tirai yang sedikit terbuka, bergoyang pelan meski tidak ada angin. Tapi saat ia memfokuskan pandangan, tirai itu tampak bergerak seperti ada tangan yang menyentuhnya dari balik jendela. Pelan, lembut, seolah sedang melambai. Pak Slamet menelan ludah. Astagfirullah. Tangannya gemetar saat menggenggam setir. Ia mencoba mempercepat laju bus. Mesin meraung, tapi bus seolah berat, seperti sedang menahan sesuatu di belakang. Ia menatap jarum RPM, normal, tapi suaranya lain, seperti bergetar aneh. Tak lama, ia tiba di sebuah jembatan panjang yang menghubungkan dua daerah perbukitan kecil. Di bawah jembatan itu, mengalir sungai lebar yang gelap. Lampu di sisi jembatan mati semua. Hanya lampu depan bus yang menyorot jalan lurus di depannya. Saat bus mulai naik ke jembatan, tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah bodi. "Duh," seperti ada yang terjatuh atau menabrak sesuatu. Bus bergetar kuat. Apalagi ini, Pak Slamet langsung injak rem. Bus berhenti di tengah jembatan. Ia pasang lampu hazard, tapi anehnya, lampu hazard tidak menyala. Ia mencoba main starter ulang mesin. Tak ada reaksi. Dashboard gelap, radio mati. Semua lampu padam serempak. Satu-satunya cahaya hanyalah sinar bulan yang redup menembus kaca depan. Hening, tak ada suara kendaraan lain, tak ada hewan, bahkan angin pun berhenti. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Ia mencoba menyalakan senter di HP, tapi ponselnya juga mati total. Padahal baru saja penuh. Saat ia menunduk ke dashboard, tiba-tiba dari arah belakang terdengar bunyi kursi berderit, krit, krit. Disusul suara langkah pelan mendekat, duk, duk, duk. Pak Slamet membeku. Suara itu berhenti tepat di belakang kursinya. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, seperti AC bus
dinyalakan penuh. Dari pantulan kaca depan, ia melihat samar bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ia tidak berani menoleh, tubuhnya gemetar hebat. Tapi bayangan itu semakin jelas. Dan kali ini, bukan hanya bentuk kepala. Ia bisa melihat pundak, rambut panjang, dan kain seragam SPBU yang sobek di bagian dada. Lalu terdengar suara napas berat di telinganya. Bapak belum nganter saya pulang. Suara itu lembut, tapi dalam, seperti bergema dari ruang kosong. Pak Slamet spontan membaca doa, tapi lidahnya keluh. Suaranya tak keluar. Sosok itu bergeser ke samping, berdiri di lorong kecil, di antara kursi sopir dan pintu depan. Dengan perlahan, perempuan itu mendongak. Wajahnya tampak jelas di bawah cahaya redup dari luar. Pucat keabu-abuan, dengan darah kering di sekitar bibir. Matanya kosong, tapi di dalam kegelapan bola matanya ada kilatan merah kecil, seperti bara api. Kenapa Bapak pergi waktu itu? Katanya, pelan. Saya belum selesai ngisi solar. Pak Slamet gemetar makin hebat. Ia mencoba mundur. Tapi kursi sopir menahan geraknya. Bukan saya, Bu. Saya cuma isi solar, terus bayar, terus berangkat. Perempuan itu tersenyum pelan. Tapi senyumannya aneh. Bibirnya kaku, seolah tidak terbiasa tersenyum. Bapak, bayar ke siapa malam itu? Pertanyaan itu menusuk. Pak Slamet terdiam. Ia ingat, malam di SPBU itu memang aneh. Ia tidak sempat melihat jelas wajah petugasnya karena gelap. Cuma ingat suara lembut perempuan yang bilang, "Bentar ya Pak." Dan malam itu, perempuan itu juga memakai seragam SPBU. Persis seperti sosok di hadapannya sekarang. Pak Slamet menahan napas. Jadi, yang ngisi solar itu? Sebelum sempat ia selesaikan kalimatnya, perempuan itu bergerak cepat. Cepat sekali. Sampai-sampai seolah melayang. Tiba-tiba ia sudah duduk di kursi penumpang depan, tepat di samping Pak Slamet. Tangannya pucat, jari-jarinya panjang, dan dari ujung kukunya menetes cairan hitam. "Aku kedinginan, Pak," katanya pelan. Sambil menunduk, dia menyentuh tangan Pak Slamet. Kulitnya terasa dingin seperti es, tapi beratnya nyata. Pak Slamet menjerit tertahan dan menarik tangannya, tapi perempuan itu tidak bergerak. Ia menatap lurus ke depan, ke kaca besar bus. Dan di kaca itu, mereka berdua terlihat berdampingan. Namun, pantulan di kaca berbeda. Sosok perempuan di dalam kaca tersenyum menatapnya, sementara yang di sampingnya diam tanpa ekspresi. Bibir di pantulan itu bergerak pelan, membentuk kata-kata, "Kalau Bapak takut, saya yang nyetir." Tiba-tiba mesin bus hidup sendiri, tanpa ia sentuh apapun. Lampu depan menyala terang. Bus mulai bergerak pelan, meluncur maju di jembatan. Kaki Pak Slamet gemetar di pedal. Ia berusaha menghentikan laju bus, tapi remnya tidak berfungsi. Bus meluncur sendiri, stabil, seolah dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Perempuan itu masih duduk di kursi sampingnya, menatap lurus ke depan. Tiba-tiba dari kaca depan, muncul bayangan banyak orang berdiri di tengah jembatan. Mereka mengenakan pakaian lusuh, sebagian seperti petugas SPBU, sebagian lagi seperti penumpang bus. Semua menatap ke arah bus yang melaju. Namun, saat cahaya lampu depan menyentuh mereka, sosok-sosok itu menghilang satu persatu, menjadi kabut tipis yang terbawa angin. Pak Slamet menjerit dalam hati. "Allahu Akbar!" Tangannya memukul-mukul setir, mencoba mengendalikan bus. Lalu tiba-tiba mesin mati lagi. Bus berhenti total di tengah jembatan. Suasana kembali hening. Hanya ada suara aliran air dari bawah jembatan. Perempuan itu kini tidak ada di sampingnya. Kursinya kosong. Tapi dari spion atas, Pak Slamet melihat dia duduk di kursi belakang, tersenyum, lalu sesuatu terjadi. Kaca depan bus berembun cepat, dan di tengah embun itu muncul tulisan samar seperti goresan jari. "Terima kasih, sudah sampai." Sekejap kemudian, semua lampu bus menyala terang. Angin berhembus kencang, menembus celah pintu. Suara perempuan itu terdengar lagi, jauh di belakang, seperti dari ujung lorong. "Sekarang saya pulang, Pak." Cahaya dari lampu belakang bus tiba-tiba meredup, seperti ada bayangan yang berjalan keluar dari pintu belakang. Pak Slamet diam. Nafasnya
Berat, ia menoleh ke kaca spion sekali lagi. Dan sosok itu benar-benar sudah hilang. Hanya ada seikat bunga melati kering tergeletak di kursi terakhir, serta bau solar yang sangat menyengat. Ia duduk diam, tidak bergerak selama beberapa menit. Hatinya terasa kosong, seperti tubuhnya tinggal separuh. Saat ia mencoba menyalakan mesin lagi, bus langsung menyala seperti semula, tanpa masalah. Semua sistem normal, lampu hazard berfungsi, radio hidup, tapi lagu yang keluar dari radio membuatnya hampir menangis. Lagu lembut dengan suara perempuan menyanyi lirih. "Kapan pulang, Pak? Kapan pulang?" Pak Slamet menatap keluar jendela ke arah sungai yang mengalir pelan di bawah jembatan. Dan di sana, di permukaan air, ia melihat pantulan cahaya putih berjalan menjauh, perlahan menghilang ke arah pepohonan di tepi sungai. Wangi melati terakhir kali menyapa sebelum hilang terbawa angin. Bus itu akhirnya melaju lagi, pelan tapi pasti, dan malam pun kembali tenang. Namun di kaca belakang bus, samar-samar masih terlihat bekas tangan kecil menempel dari dalam. Dengan jejak solar yang mengering di sekelilingnya, langit mulai berubah warna. Dari balik awan hitam di ufuk timur, muncul semburat oranye samar, tanda pagi mulai menjelang. Tapi buat Pak Slamet, malam itu rasanya belum berakhir. Setelah kejadian di jembatan, busnya berjalan pelan menuju arah rumah. Ia tidak lagi menyalakan radio, tidak juga menatap ke spion. Setiap kali matanya tak sengaja menangkap bayangan kursi belakang, jantungnya langsung berdetak lebih cepat dari biasanya. Waktu di dashboard menunjukkan jam 4:27. Jalan menuju desanya sudah dekat. Dari jauh, tampak warung kopi yang biasa buka sejak subuh. Lampu kuningnya redup, tapi buat Pak Slamet, itu seperti cahaya penyelamat. Ia memutuskan berhenti di sana dulu, berharap bisa menenangkan diri. Bus berhenti di pinggir jalan, tepat di depan warung. Begitu mesinnya dimatikan, suara jangkrik dan ayam jantan mulai terdengar bersahut-sahutan. Suara yang biasanya biasa saja, tapi sekarang terdengar seperti tanda bahwa dunia nyata mulai kembali. "Mat, warung buka. Mat, aman," ia bergumam sendiri. Ia turun dari bus dengan langkah gemetar, merasakan tanah dingin di bawah kakinya. Udara pagi yang lembab menampar wajahnya, membawa aroma tanah dan kopi hitam yang diseduh dari dalam warung. "Loh Pak Slamet, dini banget. Udah nyetir?" Suara Bu Siti, pemilik warung, memecah keheningan. Pak Slamet tersenyum kaku. "Hehe, iya Bu, dari semalam ngantuk malah hilang gara-gara." "Ya, gitu deh." Bu Siti tertawa kecil, menuangkan kopi ke gelas. "Loh, gitu gimana Pak?" Pak Slamet hanya menggeleng. Ia duduk di bangku kayu, menatap uap kopi yang naik pelan. Namun, dari balik gelas panas itu, ia kembali mencium bau melati. Samar, tapi cukup membuat tengkuknya kaku. Ia melirik sekeliling. Tak ada siapa-siapa. "Bu, sini ada yang naruh bunga ya?" tanyanya. Bu Siti mengerutkan dahi. "Bunga? Nggak ada Pak, tapi dari tadi pas saya buka warung, saya nemu bunga melati di depan pintu. Kering, kayak bekas tabur kuburan. Saya buang tadi ke tong sampah." Pak Slamet terdiam. Matanya membesar pelan. "Melati? Bu, iya? Kenapa Pak?" Pak Slamet menghela napas panjang. Ia menatap jalan yang perlahan mulai diterangi cahaya pagi. "Nggak apa-apa Bu, cuma kayaknya tadi malam saya nggak sendirian." Bu Siti menatapnya bingung. "Loh, maksudnya?" "Ya, biarlah Bu, ceritanya panjang. Mungkin nanti aja." Ia menyeruput kopi, mencoba menghangatkan tubuh yang masih terasa dingin sampai ke tulang. Tapi justru setelah tegukan pertama, muncul rasa aneh di lidahnya. Pahit, getir, dan ada sedikit rasa logam. Ia menatap ke dalam gelas. Warna kopinya tampak kehitaman pekat, bukan coklat seperti biasanya. Dan dari dasar gelas, terlihat sesuatu kecil mengapung. Pelan-pelan, ia angkat sendok kecil dan mengaduk. Benda itu naik ke permukaan. Potongan kecil seragam SPBU berwarna biru tua. Di ujungnya ada sedikit noda merah kecoklatan. Gelas di tangan Pak Slamet
hampir terlepas. "Bu, ini kainnya dari mana?" Bu Siti melongo ke arah gelas, lalu wajahnya berubah pucat. "Astagfirullah. Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma nyeduh air panas." Pak Slamet buru-buru berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap bus yang terparkir di luar. Entah kenapa, kaca bagian belakang bus seperti berembun. Padahal udara di luar sudah mulai hangat. Ia berjalan pelan, mendekat. Dari jarak beberapa meter, ia bisa melihat sesuatu tertulis samar di kaca belakang. "Terima kasih, Pak." Tulisan itu sama seperti yang muncul di jembatan tadi malam. Tapi sekarang, di bawah tulisan itu, ada tambahan kata baru. "Sudah nganter saya pulang." Pak Slamet mundur beberapa langkah. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu betul, ia tidak pernah berhenti dimanapun lagi setelah jembatan. Tapi, tulisan itu seolah mengatakan sesuatu sudah turun dari bus. Ia menatap ke arah jalan setapak di samping warung. Jalan kecil yang menuju ke arah hutan bambu dan beberapa rumah tua. Di ujung jalan itu, ada kuburan desa. Tempat yang dari dulu dikenal masyarakat sekitar sebagai makam Kalitiban. Bu Siti, yang melihat arah pandang Pak Slamet, langsung bicara. "Pak Slamet, jangan bilang Bapak lewat SPBU pinggir Kalitiban semalam." Pak Slamet menoleh cepat. "Loh, iya Bu, kenapa?" Bu Siti langsung menutup mulutnya. "Ya Allah, Pak Slamet, SPBU itu udah tutup loh, udah hampir 2 tahun. Pernah kebakaran. Katanya, petugasnya meninggal waktu ngisi solar tengah malam. Namanya Sri. Anaknya masih kecil waktu itu." Tubuh Pak Slamet langsung lemas. Kopi di tangannya bergetar hebat, sampai menumpah sedikit. Bu Siti, serius?" Bu Siti mengangguk pelan. "Orang-orang sini udah nggak pernah ngisi di situ lagi. Sekarang cuma bangunan kosong. Atapnya sebagian roboh. Tapi, kadang, malam-malam, ada yang bilang, lihat lampu pomnya nyala, kayak hidup lagi." Pak Slamet memegang dada. Ia merasa napasnya makin sesak. "Bu, saya semalam ngisi di situ. Ada petugasnya, perempuan muda, pakai seragam SPBU. Dia ngisi solar ke bus saya. Saya bayar." "Bayar ke siapa, Pak?" tanya Bu Siti pelan. "Saya nggak tahu, tapi saya kasih uang. Dan dia bilang terima kasih." Bu Siti menggigit bibir. "Astagfirullah. Berarti Bapak..." Kalimatnya tak dilanjutkan. Ia hanya memandang bus Pak Slamet dengan ngeri, tanpa pikir panjang. Pak Slamet meneguk sisa kopi, lalu bergegas masuk ke bus lagi. Ia ingin segera pulang, menenangkan diri di rumah. Tapi saat ia membuka pintu bus, wangi melati kembali menyeruak kuat, lebih tajam dari sebelumnya. Di lantai dekat kursi belakang, kini ada jejak kaki basah menuju ke arah pintu keluar. Ia menyusuri jejak itu pelan, dan berhenti di kursi paling belakang. Di situ, di tempat bunga melati kering tadi, kini ada sebuah kartu nama SPBU Pertamina Tuban, dengan tulisan tangan di belakangnya. "Terima kasih, sudah bantu saya pulang. Jangan takut, saya nggak ganggu. Saya cuma numpang sampai rumah." Tinta di kartu itu masih basah. Pak Slamet membacanya berkali-kali, sampai air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalan menuju makam. Entah kenapa, dari kejauhan, ia melihat bayangan perempuan berjalan pelan, membawa jerigen kecil, menghilang di balik pepohonan bambu. Ia memejamkan mata. "Kalau itu kamu, Sri, semoga kamu tenang di sana." Perlahan, busnya kembali melaju. Langit sudah terang, tapi hatinya masih berat. Setiap kali melewati jalan itu, ia tak akan pernah lupa malam ketika ia mengantar seseorang pulang. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya memberanikan diri datang ke lokasi SPBU itu. Dan benar saja, tempat itu sudah lama ditutup. Cat dindingnya mengelupas, papan nama pudar, tangki solar berkarat. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah pompa nomor 2. Pompa yang dulu ia gunakan masih dalam posisi on, seolah baru dipakai. Di lantai dekat pompa itu, tergeletak bunga melati kering dan sebuah foto lusuh di dalam plastik bening. Foto itu memperlihatkan seorang perempuan muda berseragam SPBU
tersenyum sambil memegang selang pengisian. Di pojok bawah foto tertulis nama Sri Lestari 1995 sampai 2021. Pak Slamet berlutut. Jadi, kamu beneran? Ya, katanya. Pelan, hening, lama. Angin lewat pelan, membawa suara gesekan papan besi tua. Seperti bisikan, thank you. Suaranya lembut, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri lagi. Sejak hari itu, Pak Slamet tak pernah lagi mau mengisi solar di malam hari. Setiap kali melewati Tuban, ia akan menepi dan menyalakan doa kecil di dashboard busnya. Kadang, saat malam gelap, ia mengaku masih mencium bau melati samar-samar di kursi belakang. Tapi ia tidak takut lagi. Karena ia tahu, mungkin ada arwah yang masih berterima kasih atas tumpangan terakhir menuju rumahnya. Dan malam-malam setelah itu, bus yang ia bawa tak pernah lagi bermasalah. Namun sesekali, di spion tengah, ia masih melihat kursi belakang tampak sedikit tertekan. Seolah ada yang duduk diam, hanya menatap jalan, dan ikut menjaga agar bus itu sampai dengan selamat. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Pak Slamet masih menjalani rutinitasnya sebagai sopir bus malam. Tapi semenjak kejadian di Tuban, ia lebih berhati-hati. Ia tak lagi mengambil jadwal berangkat tengah malam, apalagi lewat jalur yang sama. Namun, meski sudah berhari-hari berlalu, bayangan malam itu tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Setiap kali ia menyalakan bus, bau melati samar selalu muncul beberapa detik, seperti tanda bahwa arwah itu belum sepenuhnya jauh darinya. Tidak menakutkan, tapi terasa seolah mengawasi. Pagi itu, ia sedang parkir di terminal Surabaya. Sopir lain, teman-temannya, beberapa kali menggoda, karena belakangan wajahnya sering tampak pucat dan lelah. Pak Slamet, sampean ini kenapa tuh? Kayak habis lihat hantu, canda salah satu sopir. Pak Slamet cuma tertawa kecil. Yah, kurang tidur aja bro. Namanya juga sopir malam. Tapi di balik tawa itu, hatinya masih menyimpan kegelisahan. Siang itu, saat ia hendak memeriksa mesin bus di bengkel, seseorang mengetuk jendela bus dari luar. Permisi pak, panjenengan sopir jurusan Surabaya Tuban ya? Pak Slamet menoleh. Seorang pria paruh baya berdiri sambil memegang map dan mengenakan seragam Pertamina. Wajahnya serius, tapi sopan. Iya, betul pak. Ada apa? Saya Andri, dari kantor pusat Pertamina Tuban. Kami lagi menelusuri laporan masyarakat tentang SPBU yang masih aktif di jalur Kalitiban. Katanya ada sopir bus yang sempat isi solar di sana minggu lalu. Panjenengan yang isi. Betul? Pak Slamet langsung merinding. Loh, iya pak. Saya sempat ngisi di situ. Kenapa? Ya, Pak Andri menghela napas panjang. Boleh saya ngobrol bentar pak? Ini agak penting. Mereka pun duduk di bangku bengkel. Pak Andri membuka mapnya dan mengeluarkan beberapa lembar foto. Salah satunya foto SPBU yang tampak hangus sebagian, dengan tulisan di papan atasnya sudah pudar. SPBU ini, katanya, menunjuk foto, sudah resmi tutup sejak April tahun 2021. Terbakar tengah malam karena korsleting di pompa nomor 2. Pak Slamet menatap foto itu lekat-lekat. Pompa nomor 2, pompa yang sama dengan yang ia gunakan malam itu. Korbannya ada satu orang, lanjut Pak Andri pelan, petugas malam, namanya Sri Lestari, meninggal waktu berusaha matikan mesin pompa yang korslet. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian di dekat jembatan Kalitiban. Banyak yang bilang waktu itu bus pengangkut bahan bakar sempat melintas dan gak berhenti waktu api mulai nyala. Pak Slamet merasa dadanya seperti diremas. Ia tahu persis jembatan itu. Ia tahu betul jalur malamnya waktu itu. Ia juga tahu 2 tahun lalu, tepat di tanggal kejadian kebakaran itu, dialah yang mengemudi bus bahan bakar malam itu. Semuanya tiba-tiba terasa jelas. Waktu itu ia memang sedang buru-buru. Ia ingat ada kilatan cahaya di kejauhan, seperti kebakaran kecil, tapi ia tidak berhenti
karena pikirnya cuma ada pembakaran sampah. Ia lewat begitu saja. Dan sekarang, 2 tahun kemudian, di tempat yang sama, arwah perempuan itu muncul. Dengan seragam SPBU yang terbakar di bagian dada, Pak Slamet menunduk. "Pak, saya 2 tahun lalu lewat sana, waktu malam kebakaran itu." Pak Andri menatapnya serius. "Bapak lihat sesuatu?" "Saya lihat cahaya. Tapi saya nggak berhenti. Saya pikir bukan apa-apa." Suasana mendadak hening. Hanya suara kipas bengkel yang berputar pelan. Pak Andri membuka lembar lain dari mapnya, selembar laporan saksi mata. Ada warga yang bilang, waktu kebakaran itu, mereka dengar suara perempuan teriak, minta tolong. Tapi waktu mereka datang, apinya udah padam sebagian. Cuma pompa nomor 2 yang gosong. Aneh, tapi selang solar di situ masih utuh, seperti baru dipakai. Dan di dekat situ ada uang 2 lembar, 50-an ribu, masih kering. Katanya, mungkin itu uang terakhir yang dikasih pelanggan sebelum pompa meledak. Pak Slamet menelan ludah. Ia ingat jelas, seminggu lalu saat mengisi solar, ia memang memberi uang 2 lembar 50-an ribu ke petugas perempuan itu. Tangannya gemetar. Uang itu mungkin uang dari masa lalu, Pak. Pak Andri menatapnya dalam. Maksudnya, entah gimana caranya, tapi kayaknya waktu itu saya ngisi di SPBU yang udah nggak ada. Dan saya ngasih uang ke orang yang udah meninggal. Pak Andri tak langsung menjawab. Ia menatap Pak Slamet lama. Lalu perlahan berkata, "Saya percaya, Pak, karena Bapak bukan yang pertama. Sudah 3 sopir ngaku hal yang sama. Ngisi di SPBU itu malam hari, ketemu petugas perempuan, terus hilang begitu aja pas bayar. Cuma bedanya, 2 sopir lain itu katanya habis isi solar busnya, mogok, dan mereka jatuh sakit. Ada yang demam tinggi seminggu. Ada juga yang busnya terbakar di garasi. Cuma Bapak yang masih sehat-sehat aja." Pak Slamet menarik napas panjang. "Mungkin karena saya nganter dia pulang," katanya pelan. Pak Andri menatap heran. "Maksudnya nganter?" Pak Slamet lalu menceritakan semuanya. Dari awal isi solar, bayangan di kursi belakang, kejadian di jembatan, tulisan di kaca, sampai bunga melati dan kartu nama. Pak Andri mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Wajahnya semakin pucat di setiap bagian cerita. Setelah Pak Slamet selesai, ia membuka lembar terakhir di mapnya. Foto hitam putih seorang perempuan tersenyum sambil memegang selang pompa. Ini Sri Lestari, petugas yang meninggal itu. Pak Slamet langsung tertegun. Foto itu sama persis dengan foto yang ia temukan di SPBU seminggu lalu. "Iya, Pak, ini dia. Ini perempuan yang ngisi solar bus saya." Pak Andri menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Bapak sadar nggak? Hari Bapak ngisi solar itu malam Jumat, pas banget 2 tahun sejak dia meninggal." Rasanya darah Pak Slamet berhenti mengalir. Tubuhnya mendadak dingin lagi. Berarti dia muncul cuma di hari itu. "Entah, Pak," jawab Pak Andri lirih. "Tapi tiap tahun selalu ada aja yang ngaku lihat SPBU itu nyala semalam. Cuma semalam, besok paginya tempat itu kembali rusak seperti semula." Pak Slamet terdiam lama. Ia tidak tahu harus merasa takut atau sedih. Pak Andri menatapnya simpati. "Kalau boleh jujur, saya senang akhirnya ada yang mau cerita sejujurnya. Saya akan laporkan ke kantor pusat, biar area itu dibersihkan." Katanya dulu keluarga almarhumah nggak sempat buatkan tahlilan di lokasi, karena waktu itu pandemi. Mungkin itu sebabnya arwahnya belum tenang. Hari itu, Pak Slamet menemani tim Pertamina dan beberapa warga desa untuk mendatangi SPBU itu. Mereka membawa bunga melati dan air doa. Saat tiba di sana, suasananya tetap sama seperti terakhir kali. Sepi, berdebu, dan beraroma solar basi. Tapi di dekat pompa nomor 2, Pak Slamet melihat sesuatu yang membuatnya hampir menangis. Kartu nama yang sama yang ia temukan di bus, kini tergeletak di lantai dengan tulisan tinta yang sudah memudar. Ia memungutnya perlahan. "Terima kasih, sudah bantu saya pulang." Tulisan itu masih bisa terbaca. Pak Andri menatapnya. "Bapak mau ikut baca doa?" Pak Slamet
mengangguk. Mereka berdoa bersama, menaburkan bunga melati di sekitar pompa itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati segar bercampur bau solar yang samar. Dan saat doa terakhir selesai, dari arah selang pompa, terdengar bunyi kecil seperti klik, seolah pompa itu dimatikan dengan lembut. Semua orang menatap ke arah bunyi itu. Pak Slamet tersenyum tipis. Dia udah tenang. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembersihan SPBU Kalitiban muncul di koran lokal. Dikatakan bahwa lokasi itu akan diratakan dan diubah menjadi taman peristirahatan sopir. Tidak disebutkan tentang kejadian mistis apapun, tapi foto yang dipasang menunjukkan seseorang sedang berdiri di dekat pompa nomor 2 dan di belakang orang itu, samar-samar terlihat bayangan perempuan berseragam. SPBU sedang tersenyum. Pak Slamet yang membaca berita itu di terminal hanya terdiam lama. Ia menatap foto itu, lalu menutup koran pelan-pelan. Di dalam busnya, ia menyimpan satu bunga melati kering di dashboard, tepat di atas speedometer, sebagai tanda penghormatan. Dan setiap kali malam tiba, sebelum menyalakan mesin, ia selalu berbisik pelan. "Kalau kamu masih di sini, Sri, makasih udah jagain jalanku." Sejak malam itu, tak ada lagi kejadian aneh. Tapi setiap malam Jumat, tepat jam 12 lewat sedikit, Pak Slamet selalu mencium bau melati samar di dalam busnya. Bukan bau yang menakutkan, tapi seperti aroma dari seseorang yang akhirnya bisa pulang dengan tenang. Sejak malam itu, Pak Slamet nggak pernah lagi mau isi solar di Tuban. Bahkan kalau lewat sana, dia selalu pastikan tangkinya penuh dari jauh-jauh hari. Banyak orang mungkin gak percaya, tapi di kursi belakang bus itu, sampai sekarang,